Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Betul Adawiyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang garis dan sudut. Apa sih garis dan sudut itu? Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalkan dalam sebuah rumah nih ada kan ini sudut. Nah, ini jalanan seperti garis. Terus sini juga ada garis. Banyak ya, pokoknya mah banyak garis dan sudutnya. Garis pada dasarnya tidak memiliki arti yang mutlak, tapi bisa ditunjukkan ya. Contohnya misal ini ada titik A dan titik B yang dihubungkan oleh satu garis. Nah, ini merupakan garis. Jadi ini disebut dengan garis AB. Yang selanjutnya sudut. Nah, sudut ini adalah jarak putar antara dua buah garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Jadi di sini ada dua buah garis, garis AB sama garis AC. Nah, titik pangkalnya ada di A. Jadi terbentuk sudut. Nah, titik putar ini disebut daerah sudut. Jadi ini daerah sudutnya ya. Terus kalau yang garis AC ini disebut kaki sudut, dan AB juga disebut kaki sudut. Nah, titik pangkal antara AC dan AB disebut dengan titik sudut. Nah, titik sudut ini penamaannya yaitu ada dua cara. Yang pertama satu huruf, yaitu titik sudutnya saja. Nih, titik sudut A, berarti disebut sudut A. Nah, ini kan satu huruf ya, berarti titik sudutnya berada di A. Yang kedua tiga huruf, yaitu titik sudutnya berada di tengah. Misalkan sudut BAC, berarti titik sudutnya berada di tengah, yaitu berada di A. Atau bisa juga dari CAB, berarti titik sudutnya berada di tengah, yaitu titik A. Sama saja ya, mau dari sini atau dari sini. Selanjutnya kita akan membahas garis. Nah, kedudukan dua garis. Dikatakan dua garis sejajar jika berada dua garis terletak pada bidang datar dan memiliki kemiringan yang sama. Jadi kalau misalkan kedua garis tersebut ditarik sepanjang apapun, tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan ya. Nah, misalkan ada dua garis, yaitu garis M dan garis N. Ini dua garisnya memiliki kemiringan yang sama dan tidak akan saling memotong walaupun diperpanjang sepanjang apapun. Nah, garis sejajar ini dinotasikan dengan seperti ini ya, seperti garis miring dua. Nah, dibacanya M sejajar dengan N. Yang kedua, dua garis berhimpit. Nah, dua garis berhimpit ini terdapat dua garis yang jika dilihat itu seperti satu garis. Nah, garis ini terdapat pada bidang datar. Jadi seperti satu garis, tetapi ini adalah dua garis yang saling berhimpit atau bersatu. Terus yang terakhir ada dua garis berpotongan. Nah, dua garis berpotongan ini ada dua macam. Yang pertama garis yang seperti ini, yang biasa aja ya. Yang kedua ada garis tegak lurus, dua garis berpotongan tetapi tegak lurus. Nah, kalau yang ini misalkan ada garis M dan garis N. Nah, garis ini saling berpotongan di mana? Di titik ini nih, di sini yang tempat berpotongannya. Terus garis peki. Nah, ini kan berpotongan tetapi membentuk sudut siku-siku.
Jadi tegak lurus membentuk sudut siku-siku disebut dengan dua garis berpotongan yang tegak lurus. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis sudut. Nah, sudut ini ada 5 jenis, yaitu yang pertama sudut lancip. Nah, sudut lancip ini adalah sudut yang terbentuk di antara 90 derajat dan 0 derajat. Jadi 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Ini disebut sudut lancip. Nah, dari sini ke sini. Oh iya, kalau dari kanan dihitungnya dari bawah ya, 0, 10 ke sini. Nah, kalau misalkan dari kiri juga sama yang bawah. Kalau misalkan dari kiri, ngitungnya ke yang atas. Nah, yang kedua sudut tumpul. Sudut tumpul ini sudut yang terbentuk di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi lebih kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Ini disebut sudut tumpul. Contohnya ini garis coklat ke sini sampai ke sini, ini disebut sudut tumpul. Yang ketiga adalah sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini mutlak ya, nilainya 90 derajat. Jadi tegak lurus. Nah, yang keempat sudut lurus. Nah, sudut lurus ini nilainya juga mutlak, yaitu 180 derajat ya. Jadi lurus dari sini sampai sini. Nah, yang terakhir sudut refleks nih. Ada di sudut lancip terdapat sudut refleks nih. Sudut tumpul terdapat sudut refleks. Sudut siku-siku juga terdapat sudut refleks. Nah, kalau sudut lurus tidak ya, karena kalau misalkan di bawah, nilai bawah sama atasnya tetap sama 180 derajat. Nah, sudut refleks ini terbentuk antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi ke bawahnya masih ada ya sudutnya. Dia itu lebih dari 180 derajat dan sampai 360 derajat. Jadi dari sini ke sini sudut refleks. Atau bisa juga ini kan lebih dari 180 derajat ya. Berarti disebutnya sudut refleks. Ini juga sama. Ini juga sama. Kita lanjut ke contoh soal. Tentukan besar sudut berikut dan tentukan mana yang termasuk sudut lancip, tumpul, dan refleks. Misalkan A, 1/2 sudut siku-siku. Itu berapa hasilnya? Nah, 1/2. Sudut siku-siku itu berapa tadi? Sudut siku-siku itu 90 derajat. Jadi 90 dikali 1 dibagi 2, yaitu hasilnya 45 derajat. Nah, 45 derajat itu sudut apa sih? Kita lihat lagi ke gambar yang tadi ya. Nah, 45 derajat. 45, berarti 5-nya di tengah-tengah di antara garis ini. Nah, ini kan kurang dari 90 dan lebih dari 0, berarti disebutnya sudut lancip. Berarti itu 45 derajat adalah sudut lancip. Yang kedua, 2/3 sudut lurus. Berarti 2 dibagi 3 dikali, oh mohon maaf, ini 180 ya harusnya. 180 derajat. 180 dikali 2 dibagi 3 hasilnya 120 derajat. Nah, 120 derajat itu berarti sudut tumpul ya. Karena berada kurang dari 180 dan lebih dari 90 derajat. Nah, yang ketiga atau C, 1/4 sudut lurus. Ini pecahan ini diubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Berarti 4 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 5. Berarti 5/4 dikali 180 derajat. Kenapa? Karena sudut lurus itu sudutnya 180 derajat. Jadi hasilnya 225. 255 kan lebih dari 180, berarti disebut sudut refleks. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama Ibu Nabila Aryati, NIM 11920500068. Gimana kabar anak-anak? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pertidaksamaan linier satu variabel atau biasa disebut PTLSP. Nah, di sini cakupan materi Ibu ada tanda pertidaksamaan, ada bentuk PTLSP, ada contoh dalam keseharian, dan penyelesaian PTLSP. Di sini tanda pertidaksamaan ada yang bentuknya seperti ini, dibaca kurang dari, yang seperti ini dibaca lebih dari. Nah, yang ini bisa dibaca kurang dari atau sama dengan, tidak lebih dari, atau bisa juga disebut paling banyak atau maksimum. Nah, yang ini dibaca lebih dari atau sama dengan, tidak kurang dari, dan bisa juga disebut paling sedikit atau minimum. Nah, di sini nih ada contoh nih dalam keseharian. Misalkan nih, kita ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk matematika. Nah, yang pertama, kecepatan maksimum untuk jalan antar kota adalah 80 km per jam. Kita misalkan kecepatan itu adalah X. Karena di sini dia bilang kecepatan maksimum berarti tandanya menggunakan ini nih, yang ada sama dengannya. Nah, contoh kedua, ibu memberikan paling sedikit 5 buah apel kepada anaknya. Banyaknya buah di sini kita misalkan dengan X. Nah, jadi di sini dikatakan paling sedikit, berarti dia memakai bentuk simbol yang seperti ini. Lalu yang ketiga contohnya adalah siswa yang akan mengikuti olimpiade adalah siswa yang memiliki nilai lebih dari 9. Kita misalkan nilai siswa itu X. Nah, di sini dia memakai kata lebih dari. Lebih dari berarti tandanya seperti ini. Lanjut, kita mengidentifikasi bentuk PTLSP. Bentuk PTLSP yang pertama di sini ada 2X tambah 8 sama dengan 22. Ini bukan PTLSP, kenapa? Karena ini PLSP, ini persamaan. Bentuknya sama dengan. Nah, yang kedua, 2X tambah 8 lebih kecil dari 22. Ini PTLSP karena dia menggunakan simbol kurang dari ya. Lalu di sini 2X pangkat 3 tambah 8 lebih besar dari 22. Ini bukan PTLSP, juga bukan PLSP. Kenapa? Karena di sini pangkatnya lebih dari 1. Nah, yang di sini 2X tambah 8 lebih besar dari 4X. Kenapa? Kenapa PTLSP? Karena dia menggunakan tanda lebih dari. Di sini yang terakhir ada 2X tambah 8 lebih kecil sama dengan 4Y. Ini bukan PTLSP, juga bukan PLSP. Kenapa? Karena PTLSP itu kita menggunakan satu variabel doang, dan sedangkan di sini ada 2 variabel. Lalu, nah kita masuk ke bagian menentukan penyelesaian PTLSP. Tentukan penyelesaian dari yang pertama ada 2X tambah 8 lebih kecil dari 22. Jawabnya ada 2X kurang dari 22 kurang 8 karena 8-nya pindah ruas ya. Pindah ruas jadinya ganti tanda menjadi min, menjadi kurang. 22 kurang 8 sama dengan 14. Jadi kita baca 2X kurang dari 14, lalu X sama X kurang dari 14 dibagi 2, variabel konstantanya kita jadikan pembagian, lalu X kurang dari 7. Nah, kita dapat nih penyelesaiannya X kurang dari 7. Di sini 7 kita bikin garis koordinat, di sini 7 bulatannya tidak penuh ya, bulatannya kosong, dari 7 menuju ke kiri dan seterusnya. Berarti 7 tidak termasuk ya, 7 tidak termasuk. Di sini contoh soal yang kedua,
ada 4X tambah 2 lebih besar dari 18. Kita selesaikan. 4X 18 kurang 2, pindah ruas. 4X lebih besar dari 16. X lebih besar dari 16 dibagi 4. Lalu X lebih besar dari 4. Nah, di penyelesaiannya kita bikin dari 4 menuju ke kanan sampai K hingga itu karena dia lebih besar dari 4. Dan 4 itu tidak termasuk ya. Lalu, di sini soal yang ketiga ada 4X kurang 8 lebih kurang dari 2X. Di sini kita masih memakai cara yang biasa, cuman yang kita pindahin yang sama jenisnya. Jadi 2X kita pindahin ke kiri. Nah, dia ada 4X ya, lebih besar, jadi kita pindahin aja ke kiri. Jadi 4X kurang 2X lebih kecil dari 8. 8-nya pindah ruas, jadi beda tanda ya. Nah, di sini 2X lebih kecil dari 8, X lebih kecil dari 8 dibagi 2, X lebih kecil dari 4. Di sini bulatannya tetap kosong, karena tidak ada sama dengan di bawahnya. Dan menuju ke kiri terus karena dia kurang dari. Ya, soal keempat ada 4X tambah 8 lebih kecil sama dengan 2X tambah 14. Di sini 4X kurang 2X itu kita pindahin dulu ya, yang sejenis kita pindahin ke ruas yang sama. Lalu di sini kita selesaikan menjadi 2X lebih kecil dari 6. X lebih kecil sama dengan 6 dibagi 2. Lalu X menjadi lebih kecil sama dengan 3. Di sini karena ada tanda sama dengannya, kita penyelesaiannya juga bulatannya menjadi penuh. Artinya 3 itu termasuk ke dalam penyelesaian, ikut masuk ke dalam penyelesaian. Jadi mulai dari 3 menuju ke kiri sampai selanjutnya itu menjadi penyelesaian dari sini. Sekian dari yang bisa Ibu jelaskan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial. Pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan tentang keuntungan, kerugian, harga jual, dan harga beli. Nah, dengan mempelajari materi ini, diharapkan mampu untuk menggunakan perhitungan harga penjualan, harga pembelian, untung dan rugi, serta dapat membantu atau melakukan usaha perdagangan dengan memprediksi berapa besar keuntungan yang diperoleh dan bisa menghindari kerugian. Nah, adik-adik dalam kehidupan sehari-hari sangat erat kaitannya dengan aritmatika sosial. Nah, misalkan ketika kita belanja di kantin sekolah, atau ketika pedagang melakukan jual beli dengan pembelinya. Nah, kegiatan ini sangat berhubungan dengan aritmatika sosial, yaitu berhubungan dengan kejadian untung, rugi, harga jual, dan harga beli. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar aritmatika sosial supaya kita tahu kapan kita mengalami keuntungan dan kapan kita mengalami kerugian. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini merupakan kejadian ketika harga beli dan harga jual seimbang. Maka, tidak ada kejadian untung ataupun rugi. Nah, karena harga beli dan harga jualnya seimbang. Lalu, kapan sih kita mengalami keuntungan dan kapan kita itu mengalami kerugian?
Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar berikut? Nah, pada gambar timbangan ini, harga jualnya itu lebih besar daripada harga belinya. Nah, ketika harga jual itu lebih besar daripada harga beli, nah maka kita akan mengalami keuntungan. Jadi, dapat kita simpulkan keuntungan itu terjadi apabila harga jual lebih besar daripada harga belinya. Nah, untuk mencari keuntungan, caranya yaitu harga jual dikurangi harga beli. Nah, kemudian untuk menentukan harga jual dan harga beli, apabila keuntungan yang diketahui, caranya yaitu yang pertama harga jual. Nah, untuk mencari harga jual, rumusnya yaitu harga beli ditambah keuntungan. Nah, kemudian untuk menentukan harga beli, caranya yaitu harga jual dikurangi untung. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi ya gambar berikut ini. Apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, pada gambar timbangan ini, harga belinya itu lebih berat ya daripada harga jual. Nah, karena harga beli lebih besar daripada harga jual, kita akan mengalami kerugian. Jadi, dapat kita simpulkan, kerugian itu terjadi apabila harga beli lebih besar daripada harga jual. Nah, ini tuh kebalikan ya dari keuntungan. Nah, kemudian untuk mencari rugi yaitu harga beli dikurangi harga jual. Nah, selanjutnya, untuk menentukan harga beli dan harga jual, apabila kerugian yang diketahui, cara mencarinya yang pertama, untuk mencari harga jual. Caranya yaitu harga beli dikurangi rugi. Nah, kemudian untuk mencari harga beli, caranya yaitu harga jual ditambah rugi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya yaitu Rp750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga Rp70.000 per ekor. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Hitunglah. Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui dalam soal yaitu harga belinya Rp750.000 dan harga jualnya yaitu Rp70.000 per ekor. Nah, sedangkan pedagang tersebut membeli 10 ekor. Jadi kita cari harga jualnya yaitu Rp70.000 dikali 10. Maka hasilnya yaitu Rp700.000. Nah, berarti pedagang itu mengalami kerugian atau keuntungan? Ya, pedagang mengalami kerugian karena harga belinya lebih besar daripada harga jualnya. Maka yang ditanyakan yaitu kerugian. Nah, kita cari kerugiannya yaitu rumusnya harga beli dikurangi harga jual. Nah, kita masukkan harga belinya yaitu Rp750.000 dikurangi harga jual yaitu Rp700.000. Maka hasilnya yaitu Rp50.000. Jadi, pedagang mengalami kerugian sebesar Rp50.000. Selanjutnya, seorang pedagang membeli 50 kue dengan harga Rp1.300 setiap potong. Nah, setelah terjual habis, pedagang tersebut memperoleh hasil penjualan Rp90.000. Untung atau rugikah pedagang tersebut? Hitunglah. Nah, kita tulis apa yang diketahui. Dari soal kita tahu harga belinya yaitu Rp1.300 per potong. Sedangkan pedagang tersebut membeli 50 kue. Jadi kita cari tahu dulu ya harga beli sebanyak 50 kue, yaitu harga beli sama dengan Rp1.300 dikali 50, maka hasilnya yaitu Rp65.000. Nah, di soal juga diketahui harga jualnya yaitu Rp90.000. Nah, berarti pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian? Ya, pedagang mengalami keuntungan karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Maka yang ditanyakan yaitu keuntungan. Nah, untuk mencari keuntungan, rumusnya yaitu harga jual dikurangi harga beli.
Nah, harga jualnya yaitu Rp90.000 dikurangi harga belinya Rp65.000. Maka hasilnya yaitu Rp25.000. Jadi, pedagang mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000. Kemudian, hal selanjutnya yaitu Pak Rahmat membeli barang dengan harga Rp140.000 tiap lusin. Kemudian dijual dengan keuntungan Rp1.500 tiap buah. Maka harga jual seluruhnya adalah, nah dari soal kita tahu bahwa harga belinya yaitu Rp140.000 per lusin. Sedangkan keuntungannya yaitu Rp1.500 per buah. Sekarang kita cari tahu dulu keuntungan per lusinnya. Nah, satu lusin itu ada 12, berarti keuntungan per lusinnya yaitu Rp1.500 dikali 12, maka hasilnya yaitu Rp18.000. Berarti kita tahu harga belinya yaitu Rp140.000 per lusin, kemudian keuntungannya yaitu Rp18.000 per lusin. Nah, sekarang kita cari harga jualnya. Untuk mencari harga jual, rumusnya yaitu harga beli ditambah untung. Kita masukkan harga belinya yaitu Rp140.000 ditambah untungnya yaitu Rp18.000. Maka hasilnya yaitu Rp158.000. Jadi harga jual seluruhnya adalah Rp158.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu latihan soal. Nah, latihan soal silakan adik-adik kerjakan. Nah, kemudian kita akan periksa di minggu depan. Nah, setelah kita mempelajari materi aritmatika sosial tentang keuntungan, kerugian, harga jual, harga beli, kita dapat menyimpulkan bahwa aritmatika sosial itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.